sangat bersuka cita, amin. Berapapun kita yang hadir hari ini, saya percaya akan hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami datang rindu menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah raya. Di minggu terakhir di bulan Maret ini Tuhan, tidak terasa Tuhan, 3 bulan berlalu, hampir 3 bulan berlalu Tuhan, Engkau menyertai hidup kami, Engkau menolong kami, Engkau menjaga kami, sehingga kami dapat berdiri tegak hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih buat semua pertolongan Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik pembicara, WL, pemain musik, bahkan kami jemaat Tuhan, semua kami mendapatkan berkat yang sama, karena sama-sama kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap beribadah. Kami membuka hati kami lebar-lebar bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Sama-sama katakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Dari awal yuk kita angkat pujian nih. Hari-hari yang kami sudah lalui, hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian, banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu. Katakan Tuhan, Kau sungguh, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh. Sama-sama sekali lagi yuk, angkat sembah kita. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Sekali katakan dengan
dengan segenap hatimu. Ku kagumakan, Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Jemaat Tuhan sendiri yuk, lebih segenap hati kita katakan. Ku lagi, kita boleh mengangkat tangan kita, kagum kadang. Ku kagumakan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau sungguh baik. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur saudaraku. Dia baik, Yesus baik. Haleluya Yesus. Hosana bagi namamu Tuhan. Hosana bagi namamu. Oh glory. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa manisnya Engkau Yesus. Engkau selalu baik, Engkau bertindak tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus, Engkau baik. Ku kagumakan Kau Tuhanku. Engkau melebihi
selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh. Sekali lagi, kita bersyukur dengan segenap hati, katakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu, Tuhan. Sekali lagi saudaraku, ku kagum Engkau, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan. Kau sungguh, kami mau berkata dengan segenap hati kami, Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik. Tepuk tangan buat Raja kita, we praise you Lord. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Untuk itu kami terus memuji-muji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tetap bersuka cita. Kami tetap bersuka cita di dalam nama-Mu Bapa buat apapun yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tepuk tangan buat Raja kita, katakan haleluya. Haleluya, Yesus kita baik. Amin. Semua boleh katakan yes. Haleluya, Yesus kita dahsyat. Apapun keberadaannya, keberadaan kita semua, kita tetap mau berkata Yesus dahsyat. Baik. Kita masuki gerbangnya Tuhan. Lebih lagi yuk saudara, dengan semangat. Semua boleh tepuk tangan. Sama-sama bersuka cita pagi hari ini. Katakan. Saudaraku, semua bertepuk tangan sekali lagi ya, katakan, aku masuk ke gerbang ya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Yuk, sekali lagi yuk, aku masuk ke gerbangnya. Suki hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sekali lagi saudara, kita ulang dari awal yuk. Ku masuki gerbangnya. Semua boleh tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi yuk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi yuk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bergirang Tuhan, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia
girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua boleh tepuk tangan. Haleluya. Dari awal kita ulangi pujian ini. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya ku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, yes, ku bersuka. Semua boleh lambaikan tangan, katakan Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi yuk, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Tuhan Yesus baik. Kita siapkan hati kita mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih.
ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi dengan segenap hati kita, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Terpujilah namamu Yesus, Engkau baik. Syukur bagi namamu, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, Yesus Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan, ku naikkan buat hari yang kau beri. Tak
sepanjang hidup. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu pernah lambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Sampai hari ini kami tiba. Tuhan, semua oleh karena anugerah dan rahmat-Mu. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan nasihat-nasihat firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua supaya kami dapat dikuatkan, dan firman-Mu itu kami tahu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Lewat firman itu kami hidup. Pujilah nama-Mu. Sebentar kami mau duduk diam dan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya senang sekali kita berjumpa kembali di minggu ini dan melihat wajah-wajah saudara melalui kamera ini, bahwa saudara dalam keadaan sehat, baik, tetap bersuka cita. Minggu ini merupakan minggu terakhir dari bulan ketiga, dan kita akan tutup dalam ibadah ini mengakhiri bulan ini. Kemudian kita akan masuk di bulan April, bulan yang keempat, bulan yang luar biasa. Dan pada tanggal 2 nanti hari Jumat kita akan merayakan Paskah, hari di mana Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Dan hari-hari ini adalah di mana Tuhan membawa kita untuk mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang dahsyat dimanapun kita berada. Saya percaya saudara-saudara, dengan demikian minggu ini mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, supaya sama-sama kita sharing. Saya diberkati, saudara juga diberkati, kita semua diberkati oleh firman-Nya. Saya ingatkan kembali pada waktu kita memasuki tahun 2021 ini, kita sepakat, kita terima sebagai tuntunan Tuhan bahwa tahun ini tahun kesembuhan. Tahun tetap Tuhan tidak akan meninggalkan kita selama Dia belum datang ke dalam dunia ini untuk menjemput kita. Maka Dia pasti akan memelihara umatnya, karena Allah Dia Allah yang Immanuel dengan kita. Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Maka Allah juga menyediakan berkat-berkatnya. Selain berkat-berkatnya, selain daripada berkat-berkat yang lain, yang ingin saya katakan hari ini adalah Tuhan juga menyediakan kesehatan, kesembuhan bagi saudara dan saya. Itu tetap kita harus pegang, memasuki. Apalagi
Bulan 4 ini adalah bulan di mana kita akan merayakan Paskah, ya. Lewat hari malapetaka itu, lewat hari kebinasaan itu, lewat batal. Kemudian Tuhan dengan kematian Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Nah, kita percaya bahwa dengan demikian biarlah kita sebagai murid Kristus, orang percaya itu, menjadi umat yang semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan semakin dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita dari kitab Ibrani. Kitab yang paling berani, saudaraku, di dalam Alkitab adalah kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 9. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 9. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan mewakili Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara boleh simak dan mendengarkannya dengan baik-baik. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9 selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Bapak dengan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebenarnya ingin berbicara mengenai, saya beri kesimpulan atau tema mengenai disiplin, ya. Disiplin atau disiplin diri. Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, ia menyasa orang yang diakuinya sebagai anak. Ini berbicara mengenai disiplin. Bapak dengan Ibu, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, menurut saya kita sedang ada di masa-masa di mana Tuhan sedang mendisiplinkan semua umatnya dengan caranya sendiri. Di dalam di masa-masa ini Tuhan sedang mendisiplinkan mungkin saudara, saya, kita semua. Apalagi dengan masa pandemi COVID yang cukup panjang ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita adalah anak-anaknya, oleh karena itu Tuhan sedang mendisiplinkan kita. Nah, kita akan belajar mengapa Tuhan disiplinkan kita. Kalau kita lihat disiplin, kata disiplin itu biasanya muncul di dalam olahraga, ya, di dalam atlet biasa menggunakan kata disiplin, atau tentara itu disiplin, atau setiap di sekolah juga disiplin, ya, disiplin. Disiplin itu tujuannya dilakukan supaya semakin mantap, semakin tertib, semakin terarah, semakin terdidik.
Dan hasilnya, saudara, hasil dari disiplinnya adalah hasil yang sangat luar biasa. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau kita perhatikan seorang petinju atau seorang pemain bola, sudah pasti dia akan mengalami banyak disiplin-disiplin dari pelatihnya. Dan disiplin itu tidak terlepas dari pelatihnya yang memberikan kedisiplinan kepada para pemain. Disiplin itu diberikan oleh seorang pelatih kepada seorang pemain sepak bola atau pemain petinju, apa saja. Yang penting ada pelatihnya. Tujuannya apa? Dia melatih secara disiplin supaya hasilnya dia akan maksimal, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah, di dalam gereja, di dalam kerohanian kita pun juga punya Bapak kita, Bapak di sorga. Ya, Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah dapat menjadi seperti pelatih, di mana dia melatih kita untuk hidup kita semakin berprestasi, hidup kita semakin berhasil, hidup kita semakin terarah, hidup kita semakin dahsyat, semakin dipakai Tuhan, semakin sukses dalam segala aspek dari kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita tidak menjadi anak-anak gampangan, tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Seperti yang tadi saya katakan, seorang atlet memiliki bakat yang hebat, tetapi di tangan pelatih yang salah, Bapak Ibu Saudara, karirnya tidak akan gemilang, Bapak Ibu. Sama seperti kerohanian kita. Kita membutuhkan pelatih atau guru untuk mendisiplin kita, sama seperti atlet yang dilatih. Akan lebih berhasil atlet yang mau disiplin oleh pelatihnya. Oleh karena itu, setiap kita anak-anak Tuhan sebagai murid Kristus, inilah sikap yang harus kita miliki. Ada 3 hal atau 3 sikap yang saya catat dalam catatan saya, di mana kita harus memiliki sikap. Yang pertama adalah jangan anggap enteng dari ayat bacaan firman Tuhan tadi. Di pasal 12 ayat yang kelima, dikatakan, hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kita lihat di akhir zaman ini, banyak orang menganggap enteng terhadap didikan Tuhan. Banyak orang menganggap gereja itu biasa. Firman Tuhan itu udah hafal, sudah biasa. Firman yang kita dengar berulang-ulang kali menjadi hal yang biasa. Dan banyak orang menganggapnya enteng. Udahlah, gampanglah. Dengan demikian apa yang terjadi? Sudah pasti orang yang menganggap enteng terhadap firman-Nya, orang yang menganggap enteng terhadap kebenaran atau firman Tuhan yang sering atau berulang-ulang kali dia dengar, meskipun dia dengar berulang-ulang kali, dia anggap enteng, maka kualitas rohaninya pun akan mudah digoyahkan. Kualitas rohaninya pun tidak akan maksimal. Kualitas rohaninya pun, kualitas kehidupannya pun tidak akan maksimal. Tidak akan terlatih, tidak terkelihatan disiplin. Dari mana kita tahu? Dari perkataannya, dari perbuatannya, kita bisa lihat. Dengar firman, iya. Baca Alkitab, iya. Tetapi dia menganggapnya biasa-biasa. Maka meskipun dia jadi
seorang atlet, tetapi tidak pernah berhasil. Kita akan menemukan dalam perjalanan imannya, perjalanan kekristenannya, dia menjadi seperti kanak-kanak. Kok rajin ke gereja ya, tapi kok hidupnya nggak berubah. Itulah yang akan dikatakan orang kepada kita, kepada orang yang menganggap enteng firman-Nya. Saya baca dalam perjalanan bangsa Israel banyak sekali. Salah satunya di dalam Ulangan pasal 1 ayat 41. Itu juga ada satu kisah di mana para prajurit bangsa Israel itu ingin ke selatan dengan membawa perlengkapan senjatanya. Dan mereka berbuat dosa beberapa waktu yang lalu menganggap gampang, menganggap biasa saja. Lalu mereka memegang senjata, perbekalan senjatanya dan pergi untuk berperang. Tahu-tahu Tuhan bilang tidak boleh pergi. Sebab pada waktu mereka berangkat, mereka menganggap remeh, menganggap gampang terhadap firman-Nya, terhadap dosa yang mereka perbuat, mereka akan mengalami kekalahan. Dan akhirnya saudara-saudara, bangsa Israel itu tidak pergi, ya, karena diperingatkan untuk tidak boleh pergi. Dan akhirnya menang. Kita lihat bagaimana dalam perjalanan seperti Goliat. Sikap Goliat menganggap enteng bangsa Israel. Dan apalagi kalau dia di mata Goliat terhadap Daud, sudah tentu dianggap enteng banget, gampang, kecil, tidak ada apa-apanya. Lalu dia menghadapi bangsa Israel, dan sama sekali Goliat tidak menganggap Daud, sama sekali tidak ada di bawah perhitungan dia, tidak level, tidak sekelas, dan betul-betul dianggap tidak ada, bukan ancaman. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ternyata Daud menjadi ancaman, bukan hanya ancaman, tetapi Daud mengalahkan Goliat yang besar itu. Jadi sikap orang yang mengabaikan firman Tuhan atau menganggap sepele terhadap firman Tuhan adalah orang-orang yang juga bisa dikategorikan sebagai, dalam bahasa teologis itu apa istilahnya, ateis praktis, ya ateis praktis. Bisa juga dia percaya Tuhan sih, tapi percaya nggak percaya. Ateis praktis itu adalah perilakunya seperti itu. Tapi berbahagialah Bapak Ibu Saudara, saya menjumpai Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Antioquia Ministry. Kita semua adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memegang firman sebagai kebenaran, dan kita melakukannya, melangkah, bahkan mendisiplinkan diri kita melewat firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari, menghadapi semua tantangan, disiplin, segala sesuatu yang begitu sulit yang kita lihat hari-hari ini. Saya percaya saudara akan keluar sebagai pemenang. Ya, oleh karena itu poin pertama tadi, jangan anggap enteng. Mungkin firman yang didengar itu berulang kali, khotbah yang didengar itu berulang-ulang kali, itu lagi, atau kita sudah hafal semua ayat yang bisa kita hafal, yang dibacakan oleh pendeta, semua yang kita sudah hafal. Tapi jangan anggap hal-hal itu jangan anggap hal-hal itu biasa. Tapi catat perkataan saya, tapi jangan anggap enteng hal-hal yang kecil itu. Sebab dari hal yang kecil itu, ketika iman kita seperti biji sesawi, ya, dapat memindahkan gunung. Asal percaya saja dan kita imani firman itu, saya percaya hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jika kita tidak berusaha untuk disiplin dalam mengerjakan perintah Tuhan, maka kita tidak akan dapat menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Ingat, tujuan disiplin kita yang Tuhan berikan adalah untuk supaya kita menjadi dewasa. Oleh karena itu, jangan anggap enteng. Terlebih jika Tuhan sudah
mendisiplinkan kita, Bapak Ibu, dengan keras. Jangan acuhkan itu dan masa bodoh, ya. Jangan masa bodoh. Kalau Tuhan sudah disiplin, kamu sudah sadar, Tuhan sudah tegur 1, 2, ya. Jangan anggap gampang. Jangan anggap gampang. Benar. Kalau benar-benar dia murka, benar-benar kalau dia tegur kita dengan keras, maka kita bisa menyesal, saudara. Oke? Jadi kalau masih ada waktu, kita bersyukur. Mari kita memperbaiki hal-hal yang belum kita perbaiki. Semakin kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Di pasal yang kelima, di bagian berikutnya dikatakan, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyasa orang yang diakuinya sebagai anak. Waduh, kenapa Tuhan harus melakukan itu? Karena Tuhan ingin sekali lagi supaya kita disebut anak-anak Tuhan yang dewasa, anak-anak Tuhan yang berkarakter, anak-anak Tuhan yang punya integritas, anak-anak Tuhan yang hebat di mata Tuhan. Kita bangga memiliki Tuhan yang mendidik kita seperti seorang anak. Tidak ada ayah yang mendidik anaknya supaya anaknya hancur. Tidak ada ayah yang menasihati anaknya supaya anaknya berantakan. Tidak ada ibu, orang tua, ayah yang mendesain supaya anaknya masa depannya gagal, rusak. Tidak ada. Semua kita berharap supaya anak kita berhasil. Demikian juga Bapa kita di sorga. Dia berharap masa depan kita penuh dengan berpengharapan. Masa depan kita ada bersama dengan dia di dalam kekekalannya. Hanya proses untuk kita tinggal dalam kekekalan itu Tuhan izinkan kita ada di bumi ini. Ya, itu sebabnya kita mengalami disiplin. Oleh karena itu yang kedua, jangan putus asa. Sama-sama katakan, jangan putus asa. Disiplin bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Bagi seorang atlet yang tadi saya sudah sampaikan, bangun subuh setiap hari untuk dia melatih, menjaga makan, menjaga pola hidup yang sehat, serta mengasah skillnya, kemampuannya. Bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang biasa, bukan hal yang instan. Tapi terus-menerus, berulang-ulang kali dia lakukan hal itu. Ada saja jenuh, saudaraku. Kejenuhan, ada kebosanan. Berulang-ulang kali, secara disiplin, dia harus lakukan itu. Meskipun rasanya ingin keluar, tidak ada progres, tidak ada kemajuan, sepertinya tidak ada pertumbuhan, sepertinya tidak ada hasil. Ya, kalau manusia zaman sekarang ini kan maunya instan. Makanya makanan yang diproduksi juga instan. Ada mie instan, ada kopi instan, semuanya instan. Praktis. Memang sih canggih ada baiknya, tapi tidak demikian kepada para atlet. Nggak ada atlet yang instan tiba-tiba langsung mau berubah, badannya gede, dia tiba-tiba langsung canggih, nggak bisa. Harus melalui proses yang namanya dilatih dan disiplin. Ya, dilatih dan disiplin. Awal-awalnya nggak kelihatan, tetapi terus-menerus dia sabar, tekun, dia lakukan. Akhirnya dia menjadi seorang, pada waktu dia dilombakan, pada waktunya, dia menjadi seorang juara yang luar biasa. Sesungguhnya walau
progresnya tidak terlihat dalam waktu yang singkat. Dalam jangka yang panjang, kedisiplinan dalam latihan akan membuahkan hasil. Sama seperti kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan memberikan ujian-ujian di masa ini, apalagi kita sedang ada di masa pandemi COVID ini. Yang terus-menerus kelihatannya, waduh, apalagi kita ibadah di online seperti ini. Memang sih dari ibadah online saja bisa kelihatan, saudara. Siapa yang serius, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang ala kadarnya. Ibadah ya sampingan lah. Asal ikut ibadah deh, asal pagem tahu, gitu kan. Padahal sebenarnya sama Tuhan, bukan sama kita. Ya kelihatan, tapi saya bersyukur jemaat di GBI Antioquia antusias mempersiapkan dirinya, pulsanya, waktunya untuk mengikuti ibadah. Meskipun dalam perjalanan, wah ngikut ibadah, ya kan? Meskipun lagi masa-masa mungkin masih ikut ibadah. Tapi akan jauh lebih bagus lagi kita persiapkan diri. Memang nggak ada hasilnya, kelihatannya nggak ada hasilnya, tapi nggak apa-apa, kita terus lakukan. Dengan proses waktu yang panjang akan kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Tujuannya adalah dewasa di dalam iman. Tidak ada, karena apa? Karena pada waktu Tuhan datang, dia akan tentu kita sebagai mempelainya, ya yang menjadi pasangan, yang menjadi mempelai itu nggak ada anak-anak. Dalam tanda petik. Harus dewasa baru bisa menjadi mempelai, entah dia pria atau entah wanita. Nggak mungkin anak-anak. Oleh karena itu secara kerohanian pun juga demikian. Kita harus mempersiapkan diri sebagai sang mempelai wanita. Untuk menyambut sang mempelai pria, Yesus Kristus Tuhan kita, harus dewasa rohaninya. Karakternya. Dan prosesnya ini. Jadi kita bersyukur selama ini Tuhan mengasingkan kita dengan cara pandemi COVID ini untuk kita belajar dari rumah, kita ibadah dari rumah, kita doa dari rumah, kita mengunjungi satu dengan yang lain dari rumah melalui online tentunya. Semua ini Tuhan lakukan. Mari kita ikuti dan kita sukacita. Dan saya percaya bahwa di bulan yang akan datang adalah bulan-bulan di mana kita akan melihat janji Tuhan itu menjadi nyata. Banyak orang sehat, banyak orang disembuhkan. Saudara dan saya sehat, saudara dan saya disembuhkan Tuhan. Oleh karena itu, jangan putus asa. Lihat suami, lihat anak-anak, lihat istri, keadaannya sepertinya belum berubah. Kok nggak ada tanda-tanda ya? Sudah lama tidak ada tanda-tanda perubahan, tidak ada tanda-tanda kasih sayang, tidak ada tanda-tanda buah-buah roh. Tetapi kita harus bertahan, tetap tekun di situ, disiplin di situ, tetap disiplin. Karena yang mengukur kualifikasi kita menjadi dewasa atau tidak itu bukan kita tapi Tuhan. Kemudian orang-orang yang Tuhan pakai ada di kanan kiri kita. Mereka akan melihat apakah kita, perbuatan kita, kehidupan kita baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita tidak bisa jawab. Orang-orang yang ada di sekeliling kita akan memberikan penilaian itu. Oleh karena itu sekali lagi poin kedua adalah jangan putus asa. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Jangan salah sangka. Haleluya. Jangan salah sangka. Kadangkala pada waktu Tuhan proses kita, karena pemahaman kita masih kanak-kanak, karena kita salah cara mempandangan kita, maka kita bisa memberikan suatu kesimpulan atau menilai sesuatu yang salah. Oleh sebab itu melalui firman Tuhanlah kita diberikan arahan. Berulang-ulang kali kita dengar. Dari berbagai hamba Tuhan kita terima. Itu menjadi kebenaran di mana kita akan
semakin diperkaya dan semakin diarahkan untuk kita tidak salah melangkah, salah sangka, salah berpikir terhadap apa yang Tuhan lakukan, yaitu disiplin yang kita terima dari Tuhan. Di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Bagian ketiga, jangan salah sangka. Setiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi hasilnya akan didapatkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada saudara dan saya, mereka yang dikasihi olehnya. Kalau kita baca meneruskan ayat ini, ya 11 pasal 12 ayat yang ke-11, kita akan lihat bahwa ternyata ganjaran atau suatu apa ya istilahnya, ujian atau hukuman ya yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, meskipun mendatangkan duka cita, meskipun mendatangkan aduh sakit banget ya rasanya, tapi di balik itu nanti hasilnya akan melahirkan apa? Damai sejahtera. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ayat 11 yang diberikan tidak mendatangkan sukacita ayat 11. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberitakan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya. Jangan salah sangka bahwa Tuhan benci sama kita. Waduh, COVID, pendeta meninggal, orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Orang yang baik, orang yang kayaknya baik banget, tiba-tiba Tuhan panggil. Lalu kita berkata, ini kenapa ya? Sepertinya hukuman Tuhan kah? Tuhan tidak sayangkah? Mungkin kita bisa punya kesimpulan yang salah. Ya, kita punya kesimpulan yang salah. Saya mau kasih tahu kepada kita pada pagi hari ini bahwa jangan salah sangka soal apa yang sedang terjadi. Ingat, di balik semua itu dia ingin supaya ada hasil yang dicapai. Ada hasil yang dihasilkan, yaitu buah kebenaran. Buah kebenaran. Wow, dahsyat sekali. Jangan salah sangka bahwa Tuhan membenci sama saudara, sama kita, atau Tuhan tidak peduli. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, justru Tuhan sangat sayang. Oleh karena itu, Ia mendisiplinkan kita agar menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat yang dewasa. Karena Tuhan sayang sama saudara dan saya, Tuhan sama gerejanya, umatnya, jemaatnya. Karena Dia ingin supaya kita menjadi jemaat yang dewasa. Dewasa rohani dalam karakter kita, dalam cara pandang kita, tindakan kita. Dewasa. Bukan umur ya. Umur bisa saja 70 tahun, 60 tahun. Umur bisa saja 12 tahun, 15 tahun. Tapi yang membedakan kita dewasa dalam Tuhan adalah dari karakternya.
Bisa saja orang sudah tua, tapi bisa jadi kanak-kanak. Perilakunya seperti kanak-kanak. Tapi saya bersyukur saudara-saudara, kita ada di masa di mana Tuhan mendisiplinkan kita secara luar biasa. Secara bersama-sama. Dan biarlah kita mengerti bagian ini. Minggu ini kita mengerti bahwa Tuhan mendisiplinkan kita selama ini. Tujuannya supaya kita menjadi dewasa. Tujuannya supaya kita menjadi anak yang luar biasa. Anak Allah yang dahsyat. Pangeran-pangeran Allah. Yang bukan gampangan. Tetapi pangeran-pangeran Allah yang disiplin. Yang terlatih. Dan yang mempunyai dampak yang luar biasa. Kita Jumat nanti kita akan merayakan suatu klimaks dari penebusan untuk menggantikan identitas kita yang tadinya fana, yang tidak ada arti apa-apa. Ini suatu prestasi, suatu klimaks yang sangat dahsyat dari kasih Allah, di mana Dia harus bersedia merelakan dirinya menjadi sama seperti kita, menanggung dosa, dijustifikasi. Dunia menghakimi dia bahwa dia orang berdosa, padahal dia tidak berdosa. Untuk gara-gara saudara dan saya. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya saudara dan saya menjadi anak Allah yang luar biasa. Ya, kita akan memperingati pada hari tanggal 2 nanti. Dan saya percaya di masa-masa memperingati Paskah ini, kita belajar hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan. Yaitu Tuhan sedang mendisiplinkan kita. Dan supaya kita menjadi dewasa di dalam melayani Tuhan. Di dalam mengiringi Tuhan. Di dalam menjadi jemaat Tuhan. Di mana kita bergereja lokal. Saya percaya jemaat yang menjadi gereja lokal ini tujuannya adalah dipersiapkan untuk menjadi pengantin-pengantinnya. Menjadi saleh-saleh Kristus. Siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang sedang kita tunggu. Saya berdoa supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Jemaat yang luar biasa. Jemaat yang dewasa rohaninya. Dewasa perilakunya. Dewasa berpikirnya. Dan dewasa kita oleh karena Tuhan menjadi pelatih kita. Firman Tuhan menjadi pedoman kita. Saya percaya hidup saudara diberkati. Sakit penyakit saudara pasti Tuhan sembuhkan. Ekonomi kita yang mungkin sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Kesehatan kita Tuhan sembuhkan. Hubungan suami istri kita Tuhan pulihkan. Menjadi bahagia. Sukacita senantiasa. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati hari ini melalui firman Tuhan ini. Ya, sekali lagi tema kita disiplin diri. Dan saya ulangi, hal yang pertama, jangan anggap enteng. Ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan, disiplin Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Kalau tidak ada progres, kayaknya tidak ada perkembangan sepertinya, jangan putus asa. Tetap tekun dan setia. Dan yang ketiga, jangan salah sangka. Ya, jangan salah paham. Tuhan sama sekali tidak merancang hal yang jahat. Tapi kalaupun hal yang jahat terjadi dalam hidupmu, Tuhan izinkan, maka di balik itu supaya kamu menjadi hebat, supaya kamu menjadi anak Allah yang luar biasa. Sebetulnya untuk kebanggaan Dia juga, saudara. Artinya Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan pasti menyertai kita. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Aku berdoa buat mereka yang sedang mengalami disiplin Tuhan. Saya tidak tahu disiplin apa yang sedang mereka rasakan. Baik dari sisi ekonomi, kesehatan, hubungan, persaudaraan, dan dalam hal-hal yang lain. Kepandaian, kecerdasan dalam pendidikan, dalam usaha pekerjaan, dalam segala hal. Tuhan, kalau Engkau memberikan disiplin, maka Tuhan kami percaya
Engkau justru sungguh-sungguh mengasihi mereka. Oleh karena itu hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan, kesabaran untuk tetap percaya bahwa tetap mujizat itu masih tersedia. Percaya bahwa di dalam Engkau pasti ada jalan keluar dari setiap pergumulan persoalan. Hari ini Tuhan izinkan, kalau kau berkehendak, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan hibur yang susah, dan Tuhan memberikan pengharapan yang baru pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang dahsyat, kuasamu yang luar biasa, yang terus menyertai hidup kami sampai hari ini. Sekali lagi, kami mengakui bahwa Engkau menyertai kami, sehingga kami dapat hadir ada sampai hari ini. Dan Engkau juga yang menyertai kami, maka kami akan hidup hari ini dan memasuki hari esok, dan seterusnya. Terpujilah namamu, Allah Israel, Allah yang dahsyat. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman ini. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala. Sekarang kita masuk kepada pengumuman. Minggu depan saudaraku kita akan kembali beribadah seperti biasa hari Minggu, namun kita akan ada ibadah Jumat, ibadah Paskah ya, Jumat Agung tanggal 2 April jam 9.30 untuk ibadah anak, jam 10 untuk ibadah umum. Jadi semua jemaat Tuhan mengharapkan kembali untuk mendengarkan informasi ini. Saya ulangi sekali lagi, akan ada ibadah Jumat Agung pada Jumat tanggal 2 April 2021 besok, hari Jumat ini saudara, untuk ibadah anak-anaknya jam 9.30, untuk ibadah umumnya jam 10. Dan hari Minggunya tetap ada ibadah saudaraku, kita tetap beribadah seperti biasa, anak-anak 9.30, ibadah raya umum jam 10. Dan pengumuman terakhir bagi kita semua, saudara jemaat Tuhan, yang ingin memberikan persembahan syukur atau persembahan ucapan syukur ataupun perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening gereja yang ada tertera di laptop saudara atau di handphone saudara. Demikian pengumuman. Kita mau berdoa syafaat, kita angkat pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur, syukur bagimu. Sekali lagi katakan, syukur bagimu, syukur bagimu. Silakan Pak Mansur untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita di berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari yang baik. Kami boleh berkumpul beribadah bersama dalam media online ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri. Hingga pada hari ini kami masih dapat menikmati kekuatan dan kesehatan yang bersama kepada. Syukur bagimu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan oleh hamba. Kepala kami Pak Diben. Bila terus Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa bertumbuh, bukan menjadi anak-anak gampang ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang bergabung hari ini maupun yang belum sempat. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan di GB yang juga jemaat itu. Berkati kami dalam pekerjaan, usaha,
dalam studi, bagi yang studi Tuhan. Berkati kami dalam segala aktivitas profesional maupun sosial kami Tuhan. Demikian pelayanan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami sebagai Tuhan yang adalah penolong. Tuhan yang adalah Raja yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa juga mengangkat Tuhan jajaran para pemimpin gereja di Sinode GBI, Gereja Betel Indonesia, dari Ketua Sinode Bapak Rubin Adi, Ketua BPD Jabar ya Tuhan. Demikian juga seluruh jajaran di BPH, bahkan seluruh cabang-cabang Gereja Betel Indonesia yang ada di Jawa Barat, khususnya di Depok. Tuhan kamu berkati, biarlah kerajaan Allah boleh ditegakkan di Depok dan Cimanggis dan sekitarnya Tuhan. Biar seluruh gereja boleh memberikan pelayanan yang terbaik pada jemaatnya. Dan jemaat Tuhan di Jawa Barat menjadi jemaat yang kuat, yang teguh dan memiliki iman yang kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa memberkati para pemerintah kami, mulai dari Presiden, Kabinet, Kementerian, bahkan di jajaran para pelayan-pelayan sipil Tuhan, bahkan TNI dan Polri. Secara khusus kami berdoa memberkati juga Tuhan para pelayan medis yang saat ini sedang sibuk menangani COVID-19 Tuhan. Karena Kau memberkati hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini Tuhan. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan bagi bangsa ini. Percaya bahwa COVID ini akan segera berlalu, program vaksin yang sudah dipersiapkan akan berjalan dengan lancar, sehingga kami semua dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih banyak ya Bapak. Akhirnya kami membawa juga Tuhan rencana ibadah kami hari Jumat, di mana kami akan kembali bersekutu dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan dan kami boleh memahami betapa karya Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib itu adalah karya yang luar biasa. Telah menebus kami, menyucikan kami, dan mengangkat kami, dan mengembalikan kami kepada harkat kami untuk memiliki hubungan dengan Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami sambut Tuhan. Curahan kasih-Mu Tuhan dalam ibadah Jumat Agung nanti. Bapak. Terima kasih banyak Tuhan. Akhirnya Bapa, kami menguduskan ibadah kami pada hari ini. Segala ketidaksempurnaan, Tuhan Kau sempurnakan. Biarlah firman yang boleh dibagikan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapak. Pak Dimen, yang kedengaran Pak, boleh dibuka Pak. Mari buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang kembali. Pulanglah dan menanglah dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.